وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kaidah ketujuh, la asar likhtilafin naw walal judah walal ridaah inda ittihadil jins ar-ribawiyah. Perbedaan jenis atau kualitas bukan faktor yang diperhitungkan dalam barang ribawi sejenis. Wa fi hadhil hal yastaritu at-tashawi wa tamatsil. Pada keadaan ini disyaratkan ukurannya harus tasawi, sama, dan at-tamatsil, tunai. Wa kadzalika al-halul wa taqabil. Inilah syaratnya, yaitu harus sama timbangannya dan kemudian harus taqabil, serah terimanya harus tunai. Manifidina azani Allah wa yakum. Tatkala hendak tukar menukar barang ribawi dengan sejenisnya, maka harus sama jumlahnya dan ukurannya. Emas ditukar dengan emas harus sama timbangannya dan harus tunai. Emas ditukar dengan perak, timbangannya nggak harus sama tapi harus tunai. Meskipun terdapat perbedaan kualitas, gelang kalung cincin patah-patah sekilo ditukar dengan emas batangan ya sekilo, nggak boleh kemudian gelang kalung cincin yang patah itu 2 kilo, emasnya 1 kilo. Contoh pertukaran antara kurma dengan kurma, keduanya memiliki jenis yang sama, yaitu kurma sebagai bahan makanan pokok yang bisa ditimbang, maka wajib dilakukan secara tunai dan sama ukurannya. Karena kurma dengan kurma, walaupun sijine kurma ajwa, satunya siji kurma sukari misalnya gitu. Maka jika satu sok, maka ditukar dengan satu sok, meskipun salah satu kurmanya kualitasnya bagus dan yang lainnya jelek, tetap tidak boleh ya, kita mengatakan bahwasanya kita tukar satu sok dengan 2 sok. Nah, macam itu nggak boleh. Maka perbedaan macam kurma tidaklah berpengaruh karena perbedaan macam pada jenis yang sama tidak berpengaruh. Demikian pula kualitas. Ini adalah kualitas bagus dan ini adalah kualitas buruk. Ini kurma merek A berkualitas bagus dan ini kurma merek B berkualitas buruk. Meskipun ada perbedaan yang satu, kurma baru yang satu kurma lama, tetap harus sama ukurannya. Jadi kurmanya siji apik selek tetap utuh-utuh. Keterangan ini berdasarkan hadis Abu Sa'id, tatkala mendatangi Nabi SAW di Khaybar, ia pun datang dengan membawa kurma janib, kurma yang bagus, masih baru. Nabi pun bertanya, apakah semua kurma Khaybar kayak gini? Maka para sahabat menjawab, enggak ya Rasul. Kami mengambil 1 sok kurma janib dengan 2 sok kurma al-jamu yang jelek. Maka Nabi SAW bersabda, jauhkan dia, ini adalah salah satu jenis riba. Ini menunjukkan bahasanya harus sama timbangannya, walaupun di sini jelek, di sini bagus. Maka kalau garam dapur yang halus warna putih ditukar dengan garam krosok, nek garam dapur sekilo, garam krosoknya juga 1 kilo. Nggak boleh dibuat timbangannya beda. Hadis ini menunjukkan bahwa perbedaan macam dan kualitas barang tidak berpengaruh sama sekali selama masih dalam jenis yang sama. Contoh gandum. Gandum memiliki macam yang beragam. Ada al-khintoh, al-laqim, ada al-ma'iyah. Maka tatkala al-khintoh ditukar dengan al-khintoh, maka harus tunai dan sama. Daging, apabila berbeda macamnya, sapi misalnya, daging sapi Eropa dan sapi jamus. Jamus ini lebih ke arah kebun. Nah, maka apabila hendak ditukar antara satu dengan yang lain, selama keduanya masih sama-sama daging sapi, maka harus tunai dan timbangannya sama. Susu, nah, daging kambing, susu atau daging kambing. Apabila ditukar daging domba dengan daging domba, sama, kambing dan domba. Nek domba itu yang cenderung bulunya banyak dan digawe wol, warna putih luar-luar. Tapi kalau kambing itu cenderung bulunya tipis dan kemudian suka yak-yakan gitu. Kalau kambing di Arab tuh manjat-manjat ke jendela, manjat-manjat ke tebing gitu. Nah, dengan penambahan maka termasuk riba. Jadi daging kambing ya 1 kilo ditambah dengan ditukar dengan daging domba 2 kilo. Biasanya katanya daging kambing itu lebih enak daripada domba karena kayak perengus atau gimana, tapi perengusnya itu menyebabkan rasa enak gitu. Perbedaan macam kambing ini tidak dilihat dan hanyalah harus terpenuhi syarat tunai dan sama ukurannya. Ya, mau kambingnya apa kayak itu, yang penting harus tunai dan sama ukurannya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.